Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, walaupun kita sudah berada di sebuah masa di mana segala sesuatunya sangat maju dan juga canggih, tetapi saya percaya beberapa di antara kita pasti masih senang mendengarkan lagu-lagu lama. Benar ya? Beberapa di antara kita pasti masih senang memutar lagu-lagu yang mungkin populer tahun 60, tahun 70 gitu ya, tahun 80 gitu. Dan hal tersebut dikarenakan lagu-lagu yang kita sukai lagu-lagu lama itu. Ya, kalau di zaman saya aja yang lahir yang besar di tahun 90-an, ya akhir 80 sampai tahun 90-an itu lagu-lagu tahun 60 70 tuh udah dianggap sebagai lagu lama gitu ya. Apalagi kalau anak-anak muda yang lahir tahun 2000-an gitu ya, itu jauh lebih lama lagi. Biasanya lagu-lagu yang di-create atau diciptakan di tahun tersebut itu dipikirkan dengan baik. Ya, setiap lagu itu punya makna, setiap lagu punya cerita. Dan itu dikerjakan dengan baik, kadang harus makan waktu lama. Kalau yang saya tahu ya misalnya contoh lah ambil grup band The Beatles gitu ya. Yang sampai sekarang juga lagunya masih banyak yang mendengarkan, bahkan dinyanyikan ulang gitu dengan aransemen yang berbeda. Itu lagunya enak. Atau misalnya lagu-lagunya Michael Jackson lah, katakanlah seperti itu. Ya, ada cerita, ada sesuatu yang ingin dibangun dari lagu-lagu tersebut. Nah, saya nggak membandingkan, nggak ingin mengatakan bahwa lagu-lagu sekarang itu nggak seperti itu, tidak. Tetapi ada banyak orang yang katakanlah sekarang muncul, melabeli dirinya dengan istilah konten kreator. Ya, orang yang membuat sebuah konten, tayangan, entah itu di YouTube, entah itu Instagram, atau TikTok, begitu ya. Hanya mengejar supaya cepat viral aja. Supaya cepat naik, supaya cepat orang lihat, supaya rame. Masalah positif atau negatif belakangan. Masalah konten mendidik atau tidak belakangan. Yang penting naik dulu, terkenal dulu. Ya. Dari satu sisi tentang bagaimana konten kreator itu memikirkan konsepnya, lalu berupaya untuk menghasilkan sebuah karya, tentu itu positif. Tapi sayangnya motivasinya yang mungkin sudah bergeser. Yang penting cepat naik, yang penting cepat viral. Nah, hal tersebut menjadi sebuah gambaran, Ibu Saudara. Bagaimana dengan upaya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap mengerjakan bagian kita yang ujung-ujungnya cuma satu harusnya, yaitu memuliakan Tuhan. Ya, kita familiar dengan frasa itu, memuliakan Tuhan. Hidup kita harusnya segala sesuatu, segala aspeknya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi masalahnya motivasi kita, orientasi kita seperti apa? Atau apakah kita hanya mencari hal-hal yang sifatnya lebih menyenangkan diri kita sendiri dulu? Atau kita mau berusaha untuk melakukan yang terbaik, memikirkan seperti tadi ya, lagu-lagu yang mungkin diciptakan dengan dipikirkan ceritanya dengan baik, supaya nanti musiknya juga apakah ini bisa diterima atau tidak? Apakah kita bisa seserius itu di dalam melakukan hidup kita, memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan? Biarlah itu menjadi panggilan kita bersama. Kita tidak hanya ingin cepat-cepat gitu ya, kesannya cepat-cepat. Tapi kita ingin tetap menunjukkan bahwa kita punya komitmen yang besar, komitmen yang tinggi untuk memuliakan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Dan kita mau tunjukkan pada Tuhan bahwa kita tetap bersedia untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan sebagai penutup renungan kita. Dari Filipi pasal 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa menyediakan segala sesuatu bagi hidup kami. Biarlah kami juga tidak kenal lelah untuk berupaya memuliakan Tuhan dalam segala kesempatan yang ada pada kami. Kami mau bekerja lebih keras, kami mau berupaya lebih keras lagi, asalkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.